Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin berjuang untuk mempertahankan momentum bullishnya setelah beberapa hari terakhir itu cenderung mendapatkan konsolidasi. Nah, apa yang kita lihat selama 2-3 hari terakhir definitely adalah sebuah sign bahwa terjadi sedikit pelemahan momentum bullish setelah 1-2 minggu terakhir kita mengalami rally yang lumayan signifikan. Dan sebenarnya juga sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa area 95 sampai 96.000 itu berpotensi untuk menjadi area local top. Dan kita telah proses hit ke kurang lebih area 95.000 sekian sebelum pada akhirnya mendapatkan rejection. Nah, apakah ini sudah akan menjadi local top kita ataukah masih ada rally yang akan kita lihat selama beberapa waktu ke depan sebelum kita mendapatkan local top? Kita bakalan coba cari clue-nya di chartnya Bitcoin, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 2,94 triliun dolar atau turun sekitar 0,72%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Yang menjadi top performer adalah Tron. Kenaikannya 3% ke 0,2515 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, saya pengen ingatkan kembali bahwa kompetisi yang kemarin saya umumkan, saya laksanakan bersama Margex, itu sudah aktif, teman-teman. Dan ada total kurang lebih 17, hampir 17 juta rupiah ya, teman-teman, karena 1.000 dolar di sini. Dan teman-teman yang sudah join di sini ada 2 user ID. Dan yang menjadi peringkat pertama untuk sekarang itu user ID 97007735 dengan turnover volume sebesar 2.330. Jadi ini bukan profit ya teman-teman, yang juara di sini nanti itu adalah yang volumenya paling tinggi. Dan kalian bisa melihat, untuk kalian bisa menjadi peringkat pertama itu caranya gampang banget untuk sementara ya, karena volumenya baru 2.300. Jadi kalian open posisi hanya kurang lebih 3.000 dolar di futures, itu kalian sudah bisa menjadi juara satunya. Nah, ini saya akan secara aktif lakukan update ke kalian siapa yang menjadi peringkat pertama supaya kalian bisa tahu nih sekarang kalian ada di posisi berapa. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu hadiahnya berapa, top 10 nanti akan mendapatkan share sebesar 80% dari price pool-nya, yaitu adalah 1.000 dolar. Dan setiap 1 juta volume berikutnya, itu akan ada penambahan 100 dolar di price pool. Jadi semakin tinggi untuk volumenya, semakin besar price pool-nya. Tapi katakanlah kita cuma dapat 1.000 dolar. Maka teman-teman yang berada di peringkat 1 itu akan dapatkan 25% atau 250 US dolar, kurang lebih berarti 4 juta rupiah ya, 4,5 juta. Lumayan banget. Juara kedua itu 20% atau 200 US dollar, juara ketiga 15%, 4 10%, 5 sampai 10 masing-masing dapat 5%. Dan yang nanti random bonus itu ada 10 trader yang minimal membuka satu trade itu akan nge-share kurang lebih 20% sisanya. Dan saya tahu sekali lagi karena ini tidak terlalu banyak yang join, maka teman-teman yang join di sini pasti berkesempatan sangat besar untuk menjadi pemenang. Bahkan sekarang aja baru ada 2 yang terdaftar secara resmi di sini. Jadi pastikan kalau teman-teman pengen dapatkan hadiahnya di sini, siapa tahu kalian menjadi juara pertama yang caranya harusnya nggak bakalan sulit banget. 250 USDT menjadi hadiah utamanya. Dan kalian bisa langsung aja daftar dulu ke Margex, linknya ada di kolom description. Lalu start untuk trading di sana. Kompetisinya sampai dengan tanggal 23 Mei. Jadi pastikan kalian mulai dari sekarang supaya volume kalian paling tinggi. Kalau misalnya kalian profitnya nggak seberapa, itu nggak masalah. Yang ditentukan atau yang dilihat di sini hanya sekedar volumenya. Oke? Nah, teman-teman, yang kedua, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek kira-kira untuk 7 hari ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan kalau misalnya saya lihat sekilas tadi, sebenarnya untuk minggu depan termasuk minggu yang cukup sibuk in terms of event dan data ekonomi. Dari hari Selasa saja, kita sudah akan kedatangan 2 data yang dikonsider sebagai high impact, yaitu adalah CB Consumer Confidence dan juga JOLTS Job Openings. Yang tentunya juga sedikit banyak berkaitan dengan salah satu mandat dari The Fed, yaitu adalah soal tingkat pengangguran atau labor market di Amerika Serikat. Nah, kemudian hari Rabu, kita juga akan kedatangan data GDP dari Amerika Serikat
kemudian GDP Price Index, ADP Non-Farm Employment Change, diikuti juga Core PCE Price Index untuk month on month, year on year, berikutnya juga adalah PCE Price Index, year on year, month on month, crude oil inventories, itu semuanya bakalan dirilis serentak di hari Rabu. Jadi untuk GDP-nya di 19.30 waktu Indonesia Barat, Core PCE dan kawan-kawan itu di pukul 21.00, untuk crude oil inventories-nya itu di pukul 21.30. Jadi hari Rabu harusnya akan menjadi salah satu hari di minggu depan yang volatilitasnya lumayan. Diikuti hari Kamis, teman-teman, kita juga akan kedatangan data initial jobless claim, diikuti continuing jobless claim, dan juga S&P Global Manufacturing PMI. Kemudian ada ISM Manufacturing Employment, ada juga ISM Manufacturing PMI untuk April, dan juga ISM Manufacturing Prices. Itu juga bakalan dirilis di pukul 19.30 untuk jobless claim-nya, sedangkan sisanya itu di pukul 21.00. Sedangkan untuk hari Jumat, padahal udah penuh ya, Selasa, Rabu, Kamis itu banyak yang high impact. Jumat itu lagi-lagi juga ada. Dan ini juga bisa dikatakan salah satu yang paling penting untuk minggu depan, yaitu adalah non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan teman-teman, setelah kemarin atau minggu lalu kita mendapatkan minggu yang cukup quiet in terms of event dan data ekonomi, minggu depan itu berbeda 180 derajat. Kita dari hari Selasa sampai dengan Jumat itu banjir dengan event dan data yang terkategori high impact. Volatilitasnya kemungkinan akan start dari hari Rabu ya teman-teman. Rabu dan juga Jumat itu menurut saya adalah 2 hari di mana terdapat data yang sangat penting. Jadi pastikan kalau teman-teman yang merupakan short term traders, pay attention untuk kalender ini karena bisa jadi kalian akan bisa mendapatkan peluang dari volatilitas tersebut. Jadi itu adalah beberapa event dan data yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Yang berikutnya teman-teman, ini udah sempat saya share kemarin di Twitter. Sekali lagi kalau teman-teman pengen info paling cepat, paling baru dari saya, itu kalian follow-nya di Twitter. Karena dari sana saya postnya bisa lebih cepat. Dan saya sempat post ini teman-teman. Kita melihat sesuatu yang extraordinary terjadi dalam beberapa hari terakhir. Adalah bahwa terjadi outflow sebesar 27.000 Bitcoin. Ketika kita melihat spike di sini, itu adalah outflow-nya, teman-teman. Di tanggal 25 April kemarin, ini adalah salah satu angka paling besar sepanjang sejarah exchange net flow-nya Binance. Nah, itu kita nggak tahu secara persis tentunya ini siapa yang mengerjakan, tujuannya untuk apa gitu ya, apakah memang dia sebenarnya awalnya nyimpan di Binance dan hanya dipindahkan saja, atau ini adalah orang yang baru membeli di Binance lalu dikeluarkan serentak kurang lebih 27.000 Bitcoin. Tapi pada intinya beginilah teman-teman, kalau kita lihat dari segi data on-chain manapun gitu ya, kalian mau bicara soal data Bitcoin exchange net flow, kalian mau bicara tentang apapun deh, hash rate dan lain-lain, semuanya masih merujuk ke arah yang positif. Yang artinya adalah kenaikan Bitcoin ke harga yang lebih tinggi dari harga kita sekarang, itu sepertinya hanya pertanyaannya soal waktunya aja kapan. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah start untuk terus melakukan akumulasi Bitcoin selama beberapa tahun terakhir, ya harusnya kalian bisa menjadi orang-orang yang termasuk masih early adopter gitu ya. Karena kita sekarang sudah mungkin masuk ke fase transisi ya, dari early adopter ke fase mass adopter. Jadi orang-orang udah pada kenal Bitcoin, orang-orang pada masuk ke Bitcoin, dan menjadikannya salah satu aset kelas yang mereka jadikan sebagai tabungan. Seperti kalau misalnya kita lihat selama kurun waktu mungkin 30-40 tahun terakhir, adalah tugasnya gold. Kalau teman-teman masih mempunyai orang tua sekarang dan kalian tanya nih, biasanya nabungnya kalau punya uang sisanya dibelikan kemana? Jawabannya kemungkinan besar adalah ke gold. Kenapa? Karena mereka secara tidak langsung mengetahui bahwa gold itu biasanya dari waktu ke waktu cenderung harganya akan terus naik. Meskipun mereka nggak mantengin chart ya, mereka nggak mantengin chart XAU USD, tapi mereka secara instinktif tahu bahwa biasanya harga gold dari waktu ke waktu itu naik.
Nah, itulah yang akan terjadi mungkin 1-2 dekade ke depan untuk Bitcoin, teman-teman. Orang-orang mulai start, oke, tahu bahwa Bitcoin itu adalah sebuah aset kelas, merupakan digital gold, semua orang juga udah tahu, dan itu udah bisa saya jadikan sebagai tabungan, yang biasanya memang value-nya dari waktu ke waktu itu mengalami kenaikan. Nah, teman-teman yang akumulasi dari beberapa tahun terakhir, itu sebenarnya adalah termasuk masih early adopter. Jadi, kalau misalnya kalian akumulasinya di sekarang, itu harusnya akan mendapatkan harga jauh lebih murah daripada orang-orang yang nanti sudah melakukan atau masuk ketika terjadi mass adoption. Itu yang juga saya sampaikan di Twitter saya tadi gitu ya. Global FOMO untuk Bitcoin itu sudah mulai terjadi sebenarnya. Kalian bisa melihat berbagai perusahaan-perusahaan besar itu start untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Terakhir kita tahu bahwa GameStop yang mempunyai cash itu sangat banyak ya teman-teman. Beberapa billion dollar. Dan mereka mengatakan mereka punya 4,5 miliar dolar dalam bentuk cash reserve yang akan dibelikan ke dalam bentuk Bitcoin. Ditambah juga 1,5 miliar dolar dalam bentuk financing akan dibelikan juga ke dalam bentuk Bitcoin. Saya sampaikan, jika kita bisa melihat ada 1.000 atau 10.000 saja perusahaan yang melakukan hal yang sama di mana mereka secara terus-menerus melakukan akumulasi Bitcoin, itu tentunya menjadi salah satu keran demand yang besar lagi untuk Bitcoin. Sedangkan sampai kapanpun Bitcoin itu tidak bisa diubah programnya, tidak bisa diubah supply-nya, akan tetap fix di angka 21 juta. Jadi yang harus terjadi adalah harganya harus naik karena barangnya scarce, tapi demand-nya terus ada, bahkan meningkat. Nah, saya sampaikan juga tadi, berbahagialah kalian yang sudah mati-matian akumulasi Bitcoin mulai dari sekarang. Harga yang kita lihat sekarang mungkin akan terlihat sangat murah dalam 10 tahun ke depan. Oke? Dan saya juga sempat share salah satu setup di Fartcoin gitu ya. Hari ini juga udah lumayan banget cuannya. Jadi kalau teman-teman yang follow di Twitter saya, ini mungkin tidak saya share di video ya, karena ini hanya saya share di Twitter, itu di tanggal berapa, saya coba lihat, tanggal 22 April kemarin teman-teman. Jadi saya sampaikan ada short setup di Fartcoin atas dasar saya melihat dia berpotensi menyentuh ke area major resistance berupa trendline. Saya building entry-nya itu 1,06 sampai 1,17. Dan Fartcoin hari ini saya sampaikan see you below $1 gitu ya. Banyak yang menghujat tapi pada akhirnya terbukti ya bahwa Fartcoin sekarang sudah berada lagi di bawah $1. Jadi a very nice trade and on to the next one. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang pengen saya sampaikan ke kalian. Sekarang kita masuk ke chart. Oke? Kita bakalan bahas chartnya Bitcoin. Tentunya ya. Nah, apa yang sedang terjadi selama 24 jam terakhir sebenarnya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Kita hanya stuck di sekitaran range 95 sampai kurang lebih 94.000. Roughly 2 hari terakhir itulah yang terjadi. Nah, kemudian beberapa hari terakhir saya sudah sampaikan teman-teman bahwa saya memang expect Bitcoin itu masih akan lanjutkan rally. Itu adalah ketika harga Bitcoin berada di kurang lebih area ini. Kalau teman-teman masih ingat kan kemarin kita bahas ya bahwa saya expect Bitcoin itu akan melanjutkan rally dan memang sudah terlihat siap untuk lanjutkan rally, minimal saya sampaikan sampai ke area 95 atau 96.000 dolar. Nah, target tersebut sudah kita capai, teman-teman. So, pertanyaan berikutnya, what's next itu kan? Apa yang bisa kita lihat terjadi ke Bitcoin berikutnya? Nah, saya secara pribadi sebenarnya masih memegang teguh senario yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu juga. Adalah bahwa ekspektasi saya adalah kita masih akan melihat Bitcoin push ke area 95 sampai 96, which is sudah terjadi. Dan yang berikutnya terjadi adalah saya expect dari sana kita akan mendapatkan konsolidasi yang lebih besar. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah konsolidasi seperti ini, teman-teman. Bisa dalam bentuk 2 wave atau 3 wave. Yang biasanya bisa memakan waktu mungkin berminggu-minggu atau bahkan beberapa bulan. Sampai pada akhirnya kita akan kembali start untuk mendapatkan rally berikutnya. Which is sebenarnya itu adalah salah satu senario yang menurut saya paling ideal untuk dilakukan Bitcoin sekarang. Karena dengan adanya konsolidasi besar yang ada di atas area 90.000, itu berarti menunjukkan bahwa Bitcoin sekarang sudah kembali mampu mempertahankan area 90.000 sebagai major support. Nah, konsolidasi yang saya maksud modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini, saya sudah sempat mention juga kemarin. Oke? Atau seperti ini. Atau seperti ini.
Nah, ini ada konsolidasi sedang, teman-teman. Ada konsolidasi kecil, ada konsolidasi sedang, ada konsolidasi besar. Saya juga udah bahas itu di video kemarin. Nah, yang saya expect terjadi berikutnya adalah semacam konsolidasi sedang di Bitcoin. Range-nya bisa mungkin kurang lebih 90 maksimum ya. Kalau kita akan naik lagi dari sini, ini mungkin akan hit sampai 97-98, and then sudah akan start untuk mendapatkan konsolidasi tersebut. Oke? Dan bukan tidak mungkin, teman-teman, pada saat Bitcoin mendapatkan konsolidasi sedang tersebut, ini adalah jatahnya bagi altcoin untuk bersinar. Karena kita tahu biasanya adalah siklusnya seperti ini, teman-teman. Biasanya Bitcoin akan rally dulu, membuat Bitcoin dominance juga ikutan naik, ya kan? Tetapi berikutnya adalah yang terjadi biasanya ketika orang-orang sudah profit dari Bitcoin, kemudian mereka melakukan apa? Aksi taking profit. Sehingga yang terjadi berikutnya adalah Bitcoin start untuk mendapatkan konsolidasi. Nah, orang-orang yang lakukan taking profit di sini, apa yang mereka lakukan? Sebagiannya kemungkinan akan dialokasikan ke dalam bentuk altcoin. Otomatis yang terjadi berikutnya adalah ketika Bitcoin terkonsolidasi, altcoin itu justru naik dan Bitcoin dominance start untuk drop. Belum lagi kita melihat dari segi chartnya Bitcoin dominance memang sekarang juga lagi hit ke area major resistance yang sudah pernah kita bahas juga di video altcoin Indonesia yang kalau belum kalian tonton bisa kalian tonton hari ini gitu ya. Jadi intinya teman-teman, itu adalah gambaran untuk midterm-nya. Saya masih expect akan ada konsolidasi besar terjadi di Bitcoin. Maksimum mungkin akan mulai dari area 98. Bahkan dari sekarang aja udah bisa gitu. Oke. Nah, kalau untuk time frame kecil banget di 1 hour, so far sih sebenarnya belum ada sesuatu yang menurut saya terlalu mengkhawatirkan banget ya. Selain daripada mungkin kita bisa mendapatkan pullback lebih dalam dari sini. Tapi in the end of the day, apa yang kita lihat selama beberapa waktu terakhir, itu masih tergolong cukup korektif kalau saya lihatnya. Meskipun kita terus bleeding out, tapi bleeding out-nya itu tidak disertai dengan momentum, teman-teman. Jadi ya kita hanya membuat semacam corrective move di sini. That's a good sign menurut saya. Tetapi tentunya kita juga perlu cautious kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin meneruskan penurunan dan pada akhirnya breakdown di bawah area 93.000 dolar. Ini mungkin akan bisa menjadi area yang harus dipertahankan. Karena kalau misalnya area ini tidak bisa kita pertahankan, teman-teman, saya rasa kita akan bisa melihat Bitcoin untuk hit ke kurang lebih area 91, 90, atau bahkan bisa sedikit spike di bawah 90 menuju ke 89, 88. Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan start untuk kembali recover. Nah, kenapa area 93.000 itu yang menjadi pertanyaan kan? Nah, area 93.000 selain daripada merupakan area horizontal support di sini di time frame kecil, kalau kita lihat juga sekarang berpotensi menjadi area lower trend line dari kedua titik sentuh di sini, teman-teman. Oke? Nah, kalau misalnya ini sampai kita jebol, maka berarti para bull sekarang tidak lagi mampu mempertahankan momentum bullish-nya untuk short term. Oke, karena trendline-nya telah berhasil dijebol, dan itu berarti kita akan melihat Bitcoin mendapatkan koreksi atau pullback yang lebih dalam menuju ke area minimum 91 menurut saya. Nah, tetapi teman-teman, kalau area ini terus mampu kita pertahankan, maka kita berpotensi membentuk yang namanya running flat. Ingat teman-teman, bentuk konsolidasi itu banyak macam ya. Salah satunya adalah bentuk running flat seperti ini yang ujung-ujungnya breakout ke atas. Kalau misalnya untuk bearish scenario, itu adalah modelnya seperti ini. Oke? Dan kemudian kita start untuk kembali drop. Nah, itu yang bisa kita lihat kalau misalnya ketika kita hit ke area trendline dan 93 ribuan di sini, teman-teman, kita start mendapatkan adanya buying pressure lagi yang cukup besar. Dan mungkin di time frame kecil kita bisa melihat ada semacam bullish reversal pattern. Kalau dari sana itu terjadi, maka kita bisa expect bahwa Bitcoin akan kembali mendapatkan rebound dari sana menuju ke area minimal trendline di sini. Kalau berhasil kita breakout, kita bakal membentuk area high yang baru. Jadi untuk short term, saya masih bisa melihat, ini kesimpulan ya teman-teman, masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, untuk midterm, saya masih expect akan ada konsolidasi sedang yang terjadi ke Bitcoin. Maksimum mungkin mulai dari 98, seperti yang saya bilang tadi, atau bahkan bisa mulai dari sekarang. Oke?
Yang kedua adalah, in the short term, saya bisa melihat Bitcoin masih lanjut bleeding out sampai ke minimum area 93.600 sampai 93.000. Ini adalah area range yang menurut saya akan provide some support gitu ya. Yang wajib kita pertahankan. Kalau sekedar spike di bawah 93.000 nggak masalah selama area selama 1 hour candle-nya itu masih bisa close di atas 93. That's fine buat saya. Kalau cuma sekedar spike itu oke. Ya biasanya itu hanya sekedar menjemput liquidity yang ada di bawah. Tapi saya mau close-nya tetap di atas 93 untuk 1 hour candle. Oke. Nah, kalau itu mampu kita lakukan dan kita start lagi membuat reversal pattern di area ini, maka kita bisa expect akan ada rebound lanjutan. Kita bisa melihat Bitcoin nge-retest lagi ke area trendline di sini. Kalau kita breakout, kita bakal membuat high yang baru. Oke. Invalidasi dari senario bullish-nya adalah jika 93.000 mampu kita jebol, dan kita start mendapatkan retest, itu adalah saatnya bagi saya untuk mungkin bisa mempertimbangkan untuk melakukan taking profit mungkin di posisi-posisi yang terbuka, karena saya expect akan ada retest ke area 91, 90 atau bahkan di bawah itu. Tapi kalau misalnya tidak, saya masih akan stay. Kalau misalnya saya mempunyai posisi di altcoin yang sekarang masih dalam keadaan floating profit misalnya, ya tetap akan saya hold sampai dengan pada saat misalnya saya melihat ada sign bahwa ada potensi pullback-nya bakalan sangat dalam. Terlebih karena kita sekarang berada di hari Minggu, teman-teman. Jadi akan ada potensi manipulasi terjadi. Jadi itu yang perlu kalian pertimbangkan juga untuk tidak mungkin terlalu agresif membuka posisi di hari ini. Karena kalian bisa aja kejebak dari trap-nya para market makers. Pastikan itu tidak kalian lakukan. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk mengakhiri video, jangan sampai kalian lupa untuk ikutan kompetisi yang saya lakukan bekerjasama dengan Margex. Hadiahnya total sekarang $1.000. Setiap ada 1 juta volume baru akan ada penambahan $100 ke price pool-nya. Untuk sementara yang menjadi peringkat pertama itu cuma sekitar $2.330 volumenya. Itu berarti kalian hanya buka posisi di Bitcoin sekitaran 0,03 harusnya, roughly ya. Udah bisa menjadi juara satunya gitu. Jadi ini masih sangat kecil banget. Yang ikutan juga saya rasa nggak akan terlalu banyak sampai dengan akhir eventnya. Jadi otomatis teman-teman yang ikutan itu berpotensi menjadi minimal top 10 lah gitu ya, minimal top 10. Top 10 kalian udah harusnya bakalan dapatkan cuan yang lumayan banget. Dimana 5 sampai 10 ranking 10 itu bakalan dapat 5% masing-masing atau kurang lebih 750.000 rupiah lah, lebih bahkan kurang lebih 800 ribuan. Jadi itu bisa menjadi uang tambahan untuk kalian untuk menambahkan modal trading kalian. Jadi pastikan jangan sampai lupa untuk ikutan, daftar dulu ke Margex, linknya ada di kolom description, dan kemudian kalian bisa start untuk mendapatkan atau farming volume di sana. Nggak perlu terlalu fokus mencari cuannya menurut saya. Fokusnya ke farming volume-nya aja supaya kalian bisa dapatkan volume paling tinggi di sini dan kemudian bisa meraih hadiahnya. Juara satunya adalah kurang lebih 250 USDT atau hampir 5 juta rupiah. Oke? See you in the next video guys. Bye bye.